Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, kita semua harus meyakini adanya jin. Tapi bukan berarti kita harus takut apalagi malah tunduk kepadanya. Karena bagaimanapun berbagai dalil telah menyebutkan dengan jelas bahwa jin termasuk ke dalam makhluk Allah. Rasa dendam yang dimiliki setan semenjak diusir dari surga akan terus membakar semangatnya dalam menyesatkan manusia. Sampai datangnya hari kiamat, tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari gangguan setan. Apakah setan ada dalam sekitar kita? Lantas, teknik apakah setan dalam menyesatkan manusia? Lalu, bagaimana ketika menghadapi orang yang terkena gangguan setan itu? Simak baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar pengetahuan kita selalu bertambah dan mendapatkan berkah. Dan jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabat jejak santri, apakah setan ada dalam sekitar kita? Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 168. Pada saat mendengar istilah jin ataupun setan, maka dalam benak sebagian orang muncul rasa takut dalam menghadapinya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena memang banyak faktor yang dapat menimbulkan hal tersebut. Di antaranya, ada peran media yang memberikan stigma itu hampir setiap hari, yaitu jin ataupun setan adalah makhluk yang menyeramkan, bahkan yang selalu mengganggu makhluk yang sangat mudah terusik dengan keberadaan manusia dan sebagainya. Padahal, kita sebagai manusia dan mereka sama-sama merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebani hukum untuk beribadah kepadanya, sebagaimana tersurat dalam Quran yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai makhluk, apa bagaimanapun bentuknya, karena Allah lah Al-Khaliq yang menciptakan, dan selainnya adalah makhluk yang diciptakan. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa antara manusia dan jin ada titik persamaan, yaitu masing-masing mempunyai kemampuan untuk memilih jalan yang baik atau yang buruk. Kita sering mendengar juga bahwa selain jin, makhluk yang seringkali mengganggu manusia adalah setan. Ternyata setan yang banyak diceritakan Allah kepada kita dalam Quran adalah termasuk golongan jin. Selain penjelasan tersebut, istilah setan digunakan sebagai julukan untuk jin yang putus asa dari rahmat Allah, sedangkan iblis digunakan sebagai julukan untuk jin yang penuh dengan tipu muslihat. Kita semua harus meyakini adanya jin, tetapi bukan berarti kita harus takut apalagi malah tunduk kepadanya. Karena bagaimanapun berbagai dalil telah menyebutkan dengan jelas bahwa jin termasuk ke dalam makhluk Allah. Di sisi lain, kita pun harus meyakini bahwa manusia sejatinya adalah makhluk Allah yang paling mulia. Tetapi kemuliaan ini tidak pantas menjadikannya sombong terhadap makhluk yang lain. Jika kesombongan itu ada, maka bisa mengakibatkan derajatnya akan jatuh lebih rendah daripada iblis, dan akan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Kemuliaan adalah surgaku, dan kesombongan adalah selendangku. Siapa saja mencabut salah satu dari kedua bagian itu, maka pasti aku akan menyiksanya." Hadis riwayat Muslim. Lantas, teknik apa setan dalam menyesatkan manusia? Rasa dendam yang dimiliki setan semenjak diusir dari surga akan terus membakar semangatnya dalam menyesatkan manusia sampai datangnya hari kiamat.
Tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari gangguan setan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencermati beberapa teknik setan dalam menyesatkan manusia. 1. Menghiasi kebatilan. 2. Lalai atau berlebihan. Tentang masalah ini, Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan bahwa setiap ada perintah Allah, setan pun dua pilihan. Pertama, mendorong lalai, dan kedua, berlebihan. Setan mendatangi hati manusia dan mendeteksinya. Jika ia mendapati seorang hamba yang kurang semangat, lalai, dan hanya menginginkan keringanan-keringanan saja, maka setan menempuh jalan ini diiringinya, disuruhnya diam, ditimpakan kemalasan, dan sebagainya. Jika setan menemukan orang yang selalu siaga, rajin, penuh semangat, maka ia tidak menempuh cara tadi. Ia justru memerintahkan orang itu untuk lebih rajin lagi dan tidak merasa cukup atas amal yang telah dikerjakannya. Tidak tidur kalau orang lain tidur, tidak berbuka puasa kalau orang lain berbuka puasa, dan sebagainya, yang pada intinya adalah berlebihan. Banyak orang yang tertipu daya dengan usaha setan yang kedua ini dan tidak selamat, kecuali orang yang berilmu dengan mendalam, punya keimanan dan kekuatan untuk melawan setan, dan selalu menempuh jalan tengah. 3. Merintangi amal ibadah. 4. Berikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan. 5. Berpura-pura menasehati. 6. Bertahap dalam menyesatkan. 7. Memunculkan rasa takut dan keraguan. 8. Masuk di hati dan menuruti kesenangan hati. Lalu, bagaimana ketika menghadapi orang yang terkena gangguan setan itu? 1. Membaca Al-Quran setiap harinya, terlebih dalam surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu memiliki punuk, dan sesungguhnya punuk Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya malam hari di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Barang siapa yang membacanya di siang hari, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 2. Azan di telinga penderita. 3. Membaca surat Al-Fatihah 7 kali. 4. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. 5. Membaca ayat kursi. 6. Membaca surat At-Tariq ayat 1 sampai ayat 7. 7. Membaca 4 terakhir dari surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Dan terakhir membaca 6 ayat terakhir dalam surat As-Saffat ayat 177 sampai 182. Keterangan tersebut dijelaskan dalam kitab I'anatut Thalibin karya Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syatta. Beliau menambahi, apabila ayat kursi dibaca pada air kemudian dipercikan pada si penderita, insya Allah akan segera diberi kesadaran. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan Islam, akhirlah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit inspirasi kali ini bisa menjadikan kehidupan yang lebih baik bagi kita, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.